Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya dengan mengantarkan kita masih bertemu lagi dengan hari-hari terbaik sepanjang tahun ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha aw fihinna khairun min hadhil ayyam." Ya, tidaklah ada satu amal yang dikerjakan pada hari-hari lain yang lebih baik daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari yang seperti ini. Ayyamul ashr min Dzulhijjah, yakni adalah pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik sepanjang masa, sepanjang setahun itu. Ya 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Makanya para ulama banyak yang menyebutkan ya, kalau yang ditanya itu adalah hari-hari mana yang terbaik sepanjang tahun, maka jawabannya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya malam-malam mana yang terbaik sepanjang tahun, maka jawabannya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena itu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa sekali, yang kita setiap muslim hendaknya tidak mengabaikannya, tidak melupakannya, tapi bisa mengisinya dengan berbagai macam amal soleh yang mampu dilaksanakannya. Jadi anggaplah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini seperti ya, bapak-bapak menghadapi 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Ya, jadi dan ini jelas sekali ya hadis-hadis sahih, meskipun ya di hari-hari ini tidak disebutkan amal secara khusus. Misalnya Rasulullah menyuruh puasa sepanjang 10 hari pertama Ramadan itu enggak ada. Tapi dengan keumuman hadis tadi, ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha aw fihinna khairun min hadhil ayyam tadi, bahwa tidak ada amal yang terbaik di hari-hari lain selain 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Itu artinya adalah amalan apapun ya, baik itu puasa sunnah, sedekah, sholat yang lain, semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya itu diberikan keistimewaan yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Karena itu kita mari ya, bersama-sama ya, mengingatkan diri kita sendiri dan juga keluarga kita mengenai keistimewaan hari-hari ini. Kalau puasa sunnah nanti puncaknya di hari Arafah ya, yang dimana pada hari itu disunahkan puasa Arafah yang salah satu fadilahnya adalah dapat menghapuskan dosa 2 tahun ya. Tahun yang sebelumnya ya, dan tahun yang setelahnya. Maksudnya adalah 1 tahun sebelum hari Arafah itu dan 1 tahun setelah hari Arafah itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Karena itu sekali lagi mari kita manfaatkan ya hari-hari ini dengan amal-amal terbaik kita. Nama Syurah Muslimin rahimakumullah, kita insyaallah pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, di mana kita sudah menyelesaikan bab tayamum pada pertemuan sebelumnya, dan pagi hari ini kita masuk Kitabul Haidhi, bab atau kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan
haid. Haid itu secara bahasa itu artinya adalah mengalir atau memancar. Tapi secara syar'i ya, haid itu didefinisikan sebagai damu tabiatin, ya, yaitu darah yang sifatnya tabiat atau natural atau alamiah, bukan sebuah penyakit, bukan karena gangguan, bukan karena yang lainnya, tapi adalah sesuatu yang sifatnya natural, sesuatu yang sifatnya tabiat. Yakhruju min qa'rir rahimi, yang keluar berasal dari bagian dalam rahim seorang perempuan. Jadi darah ini darah yang bersifat tabiat, bersifat natural, bersifat alamiah, tetapi keluarnya itu asalnya dari bagian dalam rahim. Nah, yang punya rahim itu adalah hanya kaum perempuan saja. Ya'tadul untha idza balawat, biasanya atau menjadi kebiasaan kaum perempuan ketika mereka mencapai usia balik, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, dari definisi ini ada sejumlah catatan ya mengenai definisi daripada haid ini. Yang pertama, kalimat damu tabiatin, ya, yaitu darah yang sifatnya tabiat, itu menunjukkan bahwasanya darah ini adalah darah, sekali lagi, darah yang normal, ya, yang natural, ya, yang khusus keluar dari kaum perempuan, ya. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah satu hal yang Allah telah tetapkan bagi para anak-anak perempuannya Nabi Adam. Maksudnya keturunannya Nabi Adam, yaitu kaum perempuan ini. Nah, karena dia merupakan darah yang sifatnya tabiat, maka sebagaimana tabiat manusia itu berbeda-beda, tabiat kaum perempuan itu juga macam-macam, maka karakter, ya, atau tabiat daripada darah haid itu juga berbeda-beda antara satu perempuan dengan yang lainnya, ya, sesuai dengan fitrah perbedaan masing-masing kaum perempuan, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Ya, ada yang haidnya nanti biasanya mengalir banyak, ada yang sedikit, ya, ada yang kadang-kadang bisa harinya juga bisa berbeda-beda. Ini. Nah, kemudian juga darah ini keluar dari bagian dalam rahim, ya. Artinya sumber darah ini itu dari bagian dalam rahim, bukan dari bagian luarnya. Ini nanti akan membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Karena darah istihadhah itu sumbernya itu berbeda dengan sumber daripada darah haid. Ya'tadul untha idza balawat, yang biasa mendatangi kaum perempuan ketika mereka balik, ini menunjukkan bahwasanya haid ini menjadi salah satu tanda baliknya seorang perempuan. Ini. Nah, dari hadis-hadis yang ada, kita baca hadis yang pertama, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, inna Fatimata binta Abi Hubaisyin, sesungguhnya ada seorang perempuan yang namanya Fatimah binti Abi Hubaish, kanat tustahadu, beliau ini atau Fatimah binti Abi Hubaish ini, beliau mengeluarkan darah yang banyak, yaitu darah istihadhah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu damun aswadu yu'raf, yaitu darah yang memiliki warna cenderung kehitam-hitaman, gelap. Yu'raf, yang sudah biasa diketahui. Ada juga yang membaca ya, ain, ra, fa dalam hadis ini itu dengan yu'rif. Kalau membacanya dengan yu'rif, itu artinya darah yang memberikan atau mengeluarkan bau yang khas. Tapi yang lebih masyhur adalah dibaca dengan yu'raf, yaitu inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu adalah damun aswadu, yaitu darah yang kegelapan, ya, kehitam-hitaman, yu'raf, yang lazim diketahui oleh umumnya kaum perempuan khususnya. Fa idza kana dzalika, maka kalau demikian adanya, kalau memang darah yang keluar itu sifatnya kehitam-hitaman gelap, dzalika fa'amsiki anis sholati, maka berhentilah dari sholat. Karena apa? Karena darah yang kehitam-hitaman itu merupakan ciri daripada darah haid. Karena itu, kalau memang dilihat bahwasanya darah yang keluar dari perempuan itu adalah warnanya kehitam-hitaman, maka itu adalah darah haid. Fa'amsiki anis sholati, maka tahanlah atau berhentilah dari melaksanakan sholat. Ini. Fa'idza kanal akharu, maka seandainya yang terjadi adalah yang tidak demikian, maksudnya warnanya bukan warna kehitam-hitaman, warna darah haid, ya, fatawaddu'i, maka berwudulah kamu, wasolli, dan sholatlah kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam Nasai, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim, tetapi wastankarahu Abu Hatim, tetapi Imam Abu Hatim mengingkarinya atau menganggap hadis ini hadis yang mungkar. Mungkar ya berarti tergolong hadis yang tidak sahih. Ini. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis ini menjadi dasar bahwasanya bagi kaum perempuan yang belum memiliki kebiasaan atau belum tahu bagaimana pola kebiasaan haidnya, maka cara untuk membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid itu adalah dengan melihat warnanya. Jadi darah haid itu dia cenderung merah tua kehitam-hitaman, gelap. Ini berbeda dengan darah segar. Darah segar lebih merah, lebih cerah biasanya. Ini. Nah, ini oleh sebagian ahli ilmu, ya, oleh para ulama, hadis ini itu berlaku sekali lagi bagi kaum perempuan yang belum mengenal pola kebiasaan darah haidnya. Jadi waqad hamala jama'atun min ahli ilmi hadzal haditsa 'alal mar'atil mubtada'ati. Hadis ini berlaku kepada al-mar'ah al-mubtada'ah, kaum perempuan yang baru kedatangan haid, yang belum mengenal kebiasaannya. Nah, bagaimana kalau perempuan belum mengenal kebiasaan haidnya? Maka sekali lagi cara membedakan antara darah haid sama darah istihadah itu adalah dari warnanya. Ini.
Tetapi bagi kaum perempuan yang sudah berkali-kali mengalami haid, kata berkali-kali itu atau kebiasaan itu sebagian ulama mengukurnya minimal 3 kali. Jadi kalau sudah minimal 3 kali haid itu sudah bisa dilihat pola kebiasaannya bagaimana mengenai waktu berapa lama dia mengalami haid itu. Ya, di sini dijelaskan amma ingka nalaha adatun ta'rifuha. Kalau si perempuan ini sudah mengenal kebiasaan pola haidnya, thumma qara'at 'alaihal istihadatu, kemudian datang darah yang keluar secara tidak normal, darah istihadah yang berlangsung berbeda di luar kebiasaannya itu, fahadhihi fiha qaulani, maka dalam hal ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Nah, kelompok pertama itu mengatakan annaha tarji'u ila adatiha. Yang lebih utama bagi kaum perempuan itu adalah mengembalikan kepada kebiasaan pola haidnya, bukan kepada warnanya. Wala tanzuru ila tamyizi, dia tidak melihat kepada pembedaan warna atau karakter daripada darah itu. Jadi kalau seorang perempuan biasanya haidnya 6 hari, ini sudah 8 hari kok masih mengucur terus, ya itu berarti dianggap sudah masuk di luar darah haid, di luar darah haid, sehingga dia saat itu kemudian harus segera mandi wajib, ya, mandi besar, kemudian melaksanakan sholat yang wajib atas dirinya. Ini wa hadza huwal masyhuru min madhhabi al-imamil ahmadi, al-imami Ahmad, ya Ahmada, ya, dan ini adalah yang masyhur, yang populer dari madhabnya Imam Ahmad. Wa huwa qaulul Hanafiyati, dan ini adalah pendapatnya madhab Hanafi, wa wajhun fi madhabis Syafi'iyati, dan satu pendapat yang mengemuka, ya, di dalam madhabnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Mengapa? Karena didasarkan kepada dalil lain yang lebih sahih, ya. Kalau tadi hadis yang pertama tadi ada yang mensahihkan, tapi ada juga yang mengingkarinya, menganggapnya sebagai hadis mungkar, hadis yang tidak dikenal, hadis yang hadis yang tidak sahih, ya. Nah, ada hadis lain yang lebih sahih di mana Rasulullah SAW, ya, itu berkata, ya, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata, maka kalau datang haid hendaklah engkau meninggalkan salatmu. Fa idza dzahaba qadruha, adapun atau maka ketika kadarnya telah pergi, maksudnya kadar itu kadar kebiasaannya, ukurannya, ya, berapa lama biasanya dia haid sudah terlampaui, faksili, maka mandilah kamu, ya, faksili angkat dama, ya, bersihkanlah darahmu itu, ya, mandilah kemudian, ya, wasolli, dan kemudian sholatlah kamu. Ini pendapat kelompok yang pertama. Kemudian pendapat kelompok yang kedua mengatakan, ya, annaha ta'malu bitamyizi wa tuqaddimuhu 'alal 'adati. Tapi menurut kelompok yang kedua mengatakan baginya, ya, kaum perempuan tadi itu hendaknya mengamalkan terlebih dulu dengan membedakan karakter daripada darah tadi. Ya, jadi kalau darahnya itu diyakini darah haid, ya itu diambil bahwa itu darah haid dan dia tetap belum melaksanakan sholat, dianggap belum suci. Tapi kalau sudah dilihat karakternya, karakter darahnya itu berbeda, sifat-sifatnya berbeda dengan darah haid, ya sudah dianggap itu suci dengan tidak menganggap kebiasaan. Jadi umpama biasanya haidnya 6 hari, tiba-tiba 3 hari itu kemudian darah yang keluar kok warnanya beda,
karakternya berbeda. Nanti akan kita lihat ya beberapa karakter lain daripada darah haid itu. Nah itu meskipun belum sampai batas waktu kebiasaan dia, atau sebaliknya sudah belum sampai batas kebiasaan dia, tapi warnanya sudah berbeda. Maka menurut pendapat yang kedua ini yang dipakai adalah pengkategorian itu haid atau bukan, itu didasarkan kepada perbedaan karakter daripada darah itu. Ini wastadallu bihadzal hadithi, mereka berdalil dengan hadis ini. Sekali lagi fikih itu begitu ya. Ulama berbeda pendapat ya, tapi semuanya dalilnya dari hadis ya. Ini. Dan mereka mengatakan wali anna adataha qad tataghayyaru, karena kebiasaan itu bisa saja berubah-ubah. Ada orang yang kadang haidnya 6 hari, tapi kadang bisa 5 hari, kadang bisa 8 hari, kadang tahu-tahu 4 hari sudah berhenti. Nah ini membedakannya adalah dengan karakter darah itu. Ini ya. Wa hadza huwal masyhuru min madhhabil malikiyati wasyafi'iyati. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, yang populer dalam madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i. Ini ya. Tetapi sebagian ulama ya, kalau ini yang mensyarah kitab ini, yaitu mengatakan wal qaulu birruju'i ilal adati arjah, bahwasanya kembali kepada kebiasaan itu lebih rajih. Mengapa? Li'annahu huwa tsabit fi sahihaini, karena dasarnya dalilnya itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah disepakati kesahihannya. Ini wali annahu ashal alal mar'ati wali annahu ashalu alal mar'ati wa ab'adu laha anil ittirabi, karena itu lebih mudah bagi kaum perempuan ya, dan lebih menjauhkan dari kesimpang siuran. Ini ya, sekali lagi pendekatan para ulama ya untuk kaum perempuan untuk membedakan mana darah haid, mana yang bukan, ya, mana yang istihadah, itu ada yang pendekatannya lebih cenderung kepada pendekatan kebiasaan, ya. Ada yang lebih cenderung pada pendekatan pembedaan karakter darah itu. Nah, kalau kita lihat secara lengkap, ya, rata-rata perbedaan antara darah haid dengan darah yang bukan haid itu bisa dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama dari warnanya. Warnanya kalau darah haid itu cenderung ya gelap, ya cenderung merah tua atau kehitam-hitaman. Sementara darah istihadah, ya, darah yang bukan haid umumnya merah segar. Ini. Kemudian baunya, dari sisi bau, darah haid biasanya kurang sedap, ya, agak sedikit bau. Tetapi kalau darah istihadah itu baunya seperti darah sebagaimana lazimnya, ya. Seperti darah segar biasanya. Kemudian dari sisi tingkat kebekuan, darah haid biasanya tidak mudah membeku, ya. Meskipun dari sisi kekentalan dia lebih kental biasanya, lebih padat ya, kental, tapi dia tidak mudah membeku. Tetapi kalau darah istihadah dia cepat membeku meskipun sifatnya itu encer. Ini beberapa karakter atau sifat-sifat dari darah haid dengan darah yang bukan haid. Ini hadis yang pertama. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, wa fi hadithi Asma'a binti Umaisin, dan di dalam riwayat hadisnya Asma bin Umais inda Abi Dawud, yang ada dalam riwayatnya Abu Dawud, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, litajlis, hendaklah dia, yaitu siapa namanya, perempuan yang ini Asma bin Umais ini, litajlis
fi mirkanin, hendaklah dia duduk di bejana air. Mirkan itu adalah biasanya bejana yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian ya. Kalau ada bejana kayak ember besar gitu, itu salah satunya caranya adalah agar dia duduk ya di bejana air itu dengan yang ada isi airnya. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i, kalau dia ini perempuan ini mendapati ada warna kekuning-kuningan di atas permukaan air itu, maka itu adalah artinya darah haid. Darah istihadhah ya, karena warnanya apa? Warnanya kuningan ya, merah kuning-kuningan. Sekali lagi kalau darah haid itu umumnya cenderung merah gelap ke hitam-hitaman ya. Maka kalau perempuan ini ya ketika dia duduk di ember lah kalau di kita ya, atau bejana yang ada airnya itu, kemudian muncul di air itu darahnya lebih bersifat kekuning-kuningan ya. Faltaqtasil, maka itu artinya bukan haid, karena itu dia hendaknya segera mandi ya. Lidzuhri wal asri huslan wahidan, dia mandi satu kali mandi untuk sholat duhur dan asar. Nah, nanti kami akan jelaskan ya. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i huslan wahidan, dan hendaklah dia mandi untuk sholat maghrib dan isya sekali mandi. Wa taghtasil lil fajri huslan, dan hendaklah dia mandi untuk sholat fajar sekali. Wa tatawaddo fima baina dzalika, dan hendaklah dia wudu untuk melaksanakan sholat-sholat di antara sholat-sholat fardu itu. Kalau dia mau sholat sunnah atau apa itu enggak harus mandi, cukup berwudu saja. Ini. Nah, hadis ini yang pertama, hadis ini dari sisi sanadnya, sisi jalur periwayatannya itu bukan hadis yang sahih. Ya, karena itu para ulama banyak yang tidak mengamalkan hadis ini, ya, menganggap isi konten dari hadis ini itu tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Tetapi bagi yang menganggapnya itu hadis yang sahih, mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya kaum perempuan yang masih keluar darahnya, dan darahnya itu adalah istihadhah, dia diminta untuk mandi ketika dia mau sholat fardu. Tetapi karena kalau mandi setiap sholat fardu itu memberatkan, misalnya mau sholat duhur mandi, kemudian nanti mau sholat asar mandi lagi, mau sholat maghrib mandi lagi, mau sholat isya mandi lagi, itu memberatkan, maka diberikan solusi yang lebih mudahkan, yaitu sekali mandi untuk dua sholat. Misalnya sholat duhur dengan asar itu sekali mandi, yaitu sekali mandi nanti sholat duhurnya jam 3 menjelang waktu asar masuk, jam 3 atau jam 3 lebih 10 menit. Nanti habis itu selesai sholat, nggak berapa lama masuk asar, dia sholat lagi, nggak perlu mandi lagi. Maghrib dengan isya juga sama ya, karena itu dua masing-masing itu waktu-waktu yang bisa dijamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sebagian ulama bisa memaknainya itu dengan menjamak atau jamak suri. Jamak suri itu seakan-akan seperti jamak, tapi aslinya bukan jamak, yaitu tadi mengakhirkan waktu duhurnya. Misalnya duhurnya itu jam 3:04, dia sholat duhurnya jam 3 lebih 5 menit, atau jam 3 lebih 7 menit, atau jam 3 lebih 10 menit. Begitu dia selesai sholat duhur, dia nggak berapa lama kemudian masuk waktu asar, barulah dia sholat asar lagi. Demikian pula dengan waktu maghrib, dia sholat maghribnya kalau isyaknya itu jam 7 lebih 10 menit, misalnya dia sholat maghrib jam 7, ya jam 7 lebih 5 misalnya, baru setelah itu dia waktu isya masuk, dia sholat isya lagi. Ini. Tetapi untuk fajar, sholat subuh itu tidak bisa digabung dengan sholat yang lain, karena itu diperintahkan untuk mandi satu kali saja. Ini. Nah, ini ya, pendapat seperti ini itu diambil oleh sejumlah para sahabat dan para tabi'in. Ya, jadi para sahabat dan para tabi'in ada sebagian yang mengambil pendapat ini. Jadi kaum perempuan, sekali lagi, kalau darahnya istihadhah, misalnya nih dia sudah selesai haid pada hari ke-7, udah mandi dia, udah selesai itu, udah yakin selesai, besoknya kok keluar lagi,
itu tadi ya, dia tetap mandi lagi pada setiap sholat ya, tapi bisa mendapatkan rukhsah sekali sholat untuk sekali mandi dengan untuk 2 sholat, sekali mandi sholat zuhur dengan asar, sekali mandi sholat maghrib dengan isya, sekali mandi untuk sholat subuh, begitu. Ini pendapat sebagian para sahabat dan sebagian para tabi'in. Di antara lain ada Ibnu Abbas, ya kalau dari kalangan sahabat, ya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan tabi'in ada Ibrahim An-Nakhai dan lain-lainnya. Walakin taqaddama an-sawaba riwayatus sahihaini. Tetapi sebelumnya sudah pernah dijelaskan, kalau nggak salah ada di dalam bab pembatal atau bab mandi, saya lupa, dulu beberapa waktu lalu itu ada hadisnya juga yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwasanya orang yang kena darah istihadah itu tidak perlu mandi, jadi cukup berwudu. Ya, dia membersihkan darahnya itu, kemudian ketika mau sholat dia cukup berwudu saja, tidak perlu mandi, dan itu adalah pendapat yang lebih sahih ya dibanding pendapat yang mengatakan harus mandi untuk setiap sholat atau paling tidak untuk 2 sholat yang digabung seperti tadi ya. Ini ya, jadi sekali lagi ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya orang yang masih keluar darah istihadah meskipun dia sudah suci dari haid, maka untuk sholat tetap di sholat fardu ya dianjurkan atau diperintahkan dia mandi. Bagaimana untuk sholat sunnah? Ya, untuk sholat sunnah itu nggak perlu mandi. Misalnya mau sholat duha, ya pagi-pagi sholat duha, itu dia cukup berwudu saja, karena Nabi tadi bersabda wa tatawaddo fi ma baina dzalika, dan wudulah dia untuk hal-hal yang diantara sholat-sholat tadi, maksudnya untuk sholat-sholat yang bukan sholat fardu. Ini bedanya antara haid dengan istihadah. Kalau istihadah sekali lagi itu untuk sholat fardu tetap harus mandi, tapi untuk sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran atau yang lainnya itu cukup wudu saja. Sekali lagi ini pendapat sebagian para sahabat dan sebagian para tabi'in, tetapi pendapat ini dianggap pendapat yang lemah, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih argumentatif adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang keluar darah istihadah, ya, darah yang bukan haid, kalau dia mau sholat cukup wudu saja, tidak perlu, tidak harus, tidak wajib dia melaksanakan mandi. Ini ya, jelas ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan di belakang aja ya. Siap-siap saja kalau ada pertanyaan silakan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga ya, wa an Hamnata binti Jahsyin, dan dari Hamnah bint Jahsyin ya. Qalat, beliau mengatakan, kuntu ustahadu haidatan kabirah. Aku pernah keluar darah istihadah dengan volume yang banyak sekali. Kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Aku pernah keluar darah istihadah yang banyak sekali. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama hiya raqdatun minasyaitani. Sesungguhnya hal itu hanyalah gangguan dari setan saja. Jadi bahasa gangguan dari setan itu maksudnya bisa 2 hal. Yang pertama, ada yang memaknainya ya karena itu adalah gangguan untuk mengganggu kaum perempuan untuk tidak mudah membedakan antara haid dengan istihadahnya. Atau artinya juga bisa sesuatu yang sifatnya bukan satu hal yang normal, tapi bedanya sekali, kalau haid itu adalah darah normal, bukan darah sakit. Kalau istihadah itu adalah kategorinya adalah darah penyakit. Karena itu hal-hal yang buruk Rasulullah SAW kadang disebabkan kepada syaitan. Karena itu beliau mengatakan innama hiya raqdatun minasyaitani. Kata raqdah itu arti dasarnya adalah menendang, tendangan dari setan. Itu maksudnya gangguan dari setan. Karena apa? Karena darah istihadah itu kategorinya adalah darah penyakit, bukan darah normal. Ini.
Fatahayyadi sittata ayamin. Maka kalau kejadian seperti ini, ada orang keluar darah yang deras dan mengucur lama ya, berhari-hari, maka Rasulullah SAW memberikan panduan untuk membedakannya dari darah yang bukan haid. Beliau mengatakan fatahayyadi sittata ayamin. Maka tentukanlah haidmu itu ya, sikapilah atau anggaplah darah haidmu itu sittata ayamin selama 6 hari saja, au sab'atan atau 7 hari. Mengapa bilangan 6 dan 7 hari? Karena bilangan itulah yang lazim terjadi pada kaum perempuan. Jadi ukuran rata-rata masa haid seorang perempuan itu adalah antara 6 sampai 7 hari. Jadi kalau ada orang perempuan yang keluar darah yang tadi tidak bisa diidentifikasi tadi, maka hendaklah dia menggunakan ukuran kebiasaan haidnya kaum perempuan, yaitu 6 hari atau 7 hari. Jadi dari beberapa hadis ini kita bisa menyimpulkan ada 3 cara untuk mengetahui atau membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Yang pertama itu adalah dengan melihat sifat-sifat darah itu. Ini khususnya berlaku bagi orang yang baru haid ya, karena dia belum punya kebiasaan, atau orang yang sudah lama haid tapi tidak bisa mengingat betul atau mengamati betul pola kebiasaan haidnya. Maka dia menggunakan cara apa? Membedakannya dengan membedakan karakter darah itu. Tadi sudah kita sebutkan ya beberapa ciri-ciri darah haid dengan yang bukan haid. Ya, ini. Cara yang kedua itu adalah dengan mengembalikan kepada kebiasaan dirinya. Kalau orang sudah biasa haid, lazimnya mereka tahu ya, umumnya ini masuk periode haid atau bukan, dan masih dalam batas masa haid atau tidak. Nah, kalau demikian, maka dia menggunakan cara pembedaan masa haid dan bukannya itu dengan cara kebiasaannya ini. Jadi ini terjadi khususnya untuk kaum perempuan yang sudah biasa atau sudah lama mengalami haid, sudah punya pengalaman. Nah, kategori yang ketiga adalah orang yang tidak mampu membedakan itu darah haid atau bukan dari sisi karakter darahnya, atau yang kedua dia juga tidak bisa mengamati atau menghafal atau mengingat pola haidnya. Kalau ini yang terjadi, maka ada cara ketiga untuk mengukur batas hari haidnya, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan standar normal masa haid yang terjadi kepada kaum perempuan pada umumnya, yaitu 6 hari atau 7 hari. Sebagaimana ada yang dalam hadis ini. Ya, fatahayyadi sittata ayamin au sab'atan. Maka engkau jadikanlah masa haidmu itu 6 hari dan 7 hari, selebihnya ya tsumma tasili, kemudian mandilah kamu. Fa idza stanqati, ya, maka kalau kamu sudah bersih ya, fasolli arba'atan wa isyrina, sholatlah 24. Maksudnya 24 hari. Au salasatan wa isyrina, atau 23 hari. Wasumi wasolli, dan puasalah kamu dan sholatlah kamu. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena sungguhnya demikian itu sudah mencukupi bagimu. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah faf'ali kama tahidun nisa'u, maka kerjakanlah seperti sebagaimana kaum perempuan itu mengalami atau menjalani masa haidnya. Ini. Jadi kalau ada kaum perempuan misalnya dia keluar darah sampai berhari-hari, bahkan sepanjang bulan dia keluar darah terus ya, umpamanya ada yang begitu. Kalau sudah demikian, tetapkanlah angka 6 hari yang paling diyakini, atau 7 hari di mana perempuan itu merasa itu adalah haid. Selebihnya 26 hari lainnya
24 hari lainnya atau 23 hari lainnya, anggaplah itu sebagai masa suci. Tetap sholat, tetap berpuasa, ya, meskipun darah tetap keluar. Setiap mau sholat wudhu saja, dia tidak sedang dalam keadaan haid. Ini, ya, jadi cara ketiga untuk mengidentifikasi haid atau bukan itu adalah dengan menentukan sesuai standar kebiasaan kaum perempuan pada umumnya, yaitu menetapkan haid itu 6 hari atau 7 hari. Ini. Fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika fa'ali kama tahidun nisa'u. Fa in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tu'ajjili al-asra thumma taghtasili hina tabhurina wa tusallina dhuhra wal asra jami'an. Ya. Maka kalau kamu kuat, ya, untuk mengakhirkan sholat duhurmu, tadi yang sudah kita jelaskan, ya, sholat duhur misalnya batas masuk waktu aksaranya jam 3:04, maka diakhirkan sholat duhurnya menjadi jam 3:05 misalnya, atau jam 3:10. Wa tu'ajjili pakai ain, ya, dan kamu segerakan sholat asarmu di awal waktu, begitu masuk waktu asar langsung sholat. Tsumma taqtasili hina tadhurina wa tusallina dhuhra wal asra jami'an. Jadi diminta untuk mandi sekali untuk sholat duhur dan asar jami'an. Tsumma tu'akhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya tsumma taqtasilina wa tajma'ina baina sholatain. Ini sama juga untuk waktu maghrib dan waktu isya'nya juga sama, dibuat seperti tadi, seakan-akan menjamak, ya, mengakhirkan waktu maghribnya dan menyegerakan waktu isya'nya. Tsumma taqtasilina wa tajma'ina baina sholataini faf'ali, maka kerjakanlah itu, wa taqtasilina ma'as subhi, dan kamu mandi 1 kali untuk sholat subuh, wa tusallina, dan kalian sholat subuh itu. Wa huwa qala, dan kemudian Rasulullah bersabda, wa huwa a'jabul amraini ilayya, dan itu adalah hal yang paling satu dari 2 hal yang paling menyenangkanku atau paling aku sukai. Ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, rawahul khamsah, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tetapi, ya, was-sahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahul Bukhari, dan Imam Bukhari disebutkan beliau menghasankan hadis ini. Meskipun, ya, sanad hadis ini oleh sebagian ulama yang lain dianggap sebagai sanad yang lemah. Jadi hadis ini menjadi dasar cara ketiga, ya, seorang perempuan membedakan darah haidnya. Ya. Ini. Kemudian hadis ini juga bagi kelompok yang menganjurkan mandi untuk sholat fardu bagi perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, itu, ya, diantara hadisnya ini juga yang memperkuat. Makanya tadi disebutkan sebagian sahabat, sebagian tabi'in itu melakukan itu atau berpendapat demikian, karena memang riwayatnya nggak cuma satu, ya, meskipun yang tadi dhaif, ada penguat-penguat yang lain. Meskipun sebagian ulama yang lain yang lebih masyhur dan lebih rajih insyaallah adalah tidak ada kewajiban. Kalaupun mandi anggap sebagai sunnah, nggak masalah, ya. Ingin mengamalkan hadis ini dan menganggap mandi itu sunnah saja, tapi itu mungkin berat, ya, bagi kaum perempuan akan berat sekali kalau harus begitu. Paling tidak berarti sehari mandi 3 kali. Itu pasti berat, Bu, ya. Ya, karena itu sejalan dengan dasar yang lebih kuat dan juga sejalan dengan kemudahan, ya, taisir dalam agama ini. Maka pendapat yang lebih rajih adalah orang-orang perempuan, kaum perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu tidak harus mandi bagi setiap sholat fardu yang akan dia kerjakan. Ini. Kemudian hadis yang keempat. Ini masih dalam satu tema ini, mengenai cara untuk membedakan mana darah yang haid, mana darah yang istihadah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, anna Habibah binta Jahsyin, bahwasanya Habibah bintu Jahsyin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, tentang darah yang menimpa dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umkuthi, ya,
Umkuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuk. Ya, berhentilah, umkuthi, tahanlah atau berhentilah kamu dari salatmu. Qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Sekedar ya, atau selama masa haidmu biasanya menghalangimu untuk salat. Tsumma ightasili, kemudian mandilah kamu. Fakanat taghtasilu kulla sholatin, maka kemudian dia mandi untuk setiap sholatnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi hadis yang kelima, dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa fi riwayatinil Bukhari, dan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sabda beliau wa tawaddu'i li kulli sholatin. Nabi memerintahkan secara eksplisit, dan berwudulah kamu ya pada atau untuk melaksanakan setiap sholat fardumu. Ini wahiyya li Abi Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, wa ghairihi, dan di riwayat yang lain min wajhin akhar, dari wajah atau dari jalan yang berbeda. Ini. Jadi dari hadis yang keempat dan kelima ini menjadi dalil ya bahwasanya seorang perempuan itu ya, dia wajib untuk menentukan ya, masa haidnya itu kalau sudah keluar dari kebiasaannya, maka anggap dia sudah suci dan hendaklah dia mandi. Ini hadis yang pertama, dalil yang pertama. Yang kedua tadi mengenai masalah mandi pada setiap sholat fardu bagi orang yang keluar darah istihadah. Nah, kalau Habibah bin Jahshin ya, ini berarti kan seorang sahabat perempuan, seorang sahabat perempuan ini disebutkan tadi fakana taksilu kulla sholatin. Dia mengambil keputusan ya, untuk mandi setiap sholat. Jadi tadi dia keluar darah banyak, sudah diputuskan darah haidnya selesai, tapi masih keluar darah istihadah. Setiap sholat dia mandi, setiap sholat fardu ini ya, maksudnya sholat setiap fardu dia mandi besar. Fakanat taghtasilu kulla sholatin, dia mengambil pendapat itu. Tetapi sekali lagi ada riwayat lain, hadis yang kelima tadi dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW di situ disebutkan beliau perintahkan dengan secara eksplisit, wa tawaddu'i li kulli sholatin, dan wudulah kamu untuk setiap sholat fardumu. Ini sudah kita jelaskan ya mengenai pendapat mana yang lebih rajih. Baik, ada pertanyaan dari hadis-hadis yang sudah kita baca dan kita jelaskan mengenai masalah ini? Kalau enggak saya bacakan lagi hadis yang juga masih ada hubungannya ya, sebentar ya. Hadis yang ke-6. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari sahabat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami para kaum perempuan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, la na'uddu, kami tidak menganggap al-qudrata, warna keruh ya, adanya darah yang warnanya warna keruh, was-sufrata, dan yang warnanya kekuning-kuningan, ada satu cairan atau zat yang keluar dari kaum perempuan yang warnanya kekuning-kuningan atau warna keruh ya, ba'da tuhri syai'an ya, setelah datangnya masa suci, syai'an sebagai sesuatu yang dianggap sebagai darah haid ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal lafdzu lahu, dan Abu Dawud, dan juga Abu Dawud wal lafdzu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz milik periwayat Abu Dawud. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya warna keruh dan juga kekuning-kuningan yang keluar dari kaum perempuan ya, setelah datangnya masa suci itu sebagai haid ya, jadi tidak dianggap sebagai haid. Misalnya ada seorang perempuan nih, biasanya haidnya 6 hari ya, 6 hari, kemudian begitu hari ke-6 nggak keluar nih, akhirnya ini sudah memang biasanya masanya 6 hari, mandilah si perempuan ini. Tiba-tiba malamnya atau sorenya misalnya atau besoknya kok keluar ada seperti darah ngeflek
keruh yang warnanya coklat itu keruh atau kuning ya, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Karena apa? Karena itu keluarnya setelah masa suci yang sudah dipastikan diyakini itu adalah masa suci. Ya. Ini. Tapi kalau tadi warna tadi itu keluar di hari-hari haid, maka itu masih bisa dianggap sebagai bagian dari haid. Ya, sekali lagi ya kaum ibu-ibu ya khususnya dan kaum bapak-bapak yang punya istri, ya, kalau sudah datang masa suci, ya kemudian didapati ya ada zat yang keluar warna keruh ya coklat misalnya atau warna kuning setelah masa suci, itu tidak dianggap sebagai haid. Jadi perempuan ini tetap melanjutkan masa sucinya, tetap dia sholat ya. Cuma kalau masih keluar ngefleknya itu ya kalau mau sholat dibersihkan dulu ya, atau ganti pakaian, kemudian dia wudhu saja, tidak perlu mandi. Atau kalau mau mengamalkan tadi ya riwayat-riwayat yang menyebutkan mandi setiap sholat itu ya dia mandi kemudian sholat ya. Tapi itu mungkin berat ya. Ini hadis yang ke-6. Ini ada pertanyaan terkait dari hadis-hadis yang sudah kita baca dan hukum yang sudah kita bahas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan paparan dari Ustaz mengenai masa haid, kemudian berhubungan dengan ibadah sholat, yang saya ingin tanyakan gimana dengan antara masalah haid dengan hubungan suami istri Ustaz? Apakah bisa dijelaskan? Ya. Ini pas sekali pertanyaan Bapak, itu berkaitan dengan hadis yang datang setelahnya. Jadi hadis yang ke-7 ini masalah yang Bapak tanyakan. Mau kita bacakan? Ya, jadi hadis yang ke-7. Nah, ini sebelum kami jelaskan ya, sebelum kami masuk hadis yang ke-7 perlu dijelaskan pula ya. Di antara tanda-tanda suci haid seseorang ya, itu adalah ini kalau di sini disebutkan ya. Seorang perempuan itu bisa dianggap suci dari haid itu biasanya lazimnya juga ketika keluar apa yang disebut dengan al-qassatu al-baydha'u ya. La ta'jalanna hatta taraina al-qassatul baydha'u hatta taraina al-qassatal baydha'a. Al-qassah al-baydha' itu adalah cairan yang warnanya putih atau bening ya. Dari kaum perempuan biasanya, umumnya kaum perempuan itu kebanyakan setelah masa haidnya selesai itu akan keluar darinya cairan bening. Itu salah satu menjadi pertanda sucinya seorang perempuan dari haidnya itu. Ini. Atau yang kedua adalah al-jufuf atau kering. Yaitu seorang perempuan itu juga bisa ditandai selesainya dari haidnya itu ketika sudah benar-benar kering ya. Bagian privatnya itu kering ya. Ini salah satunya kalau dalam riwayat itu dalam kata Aisyah itu salah satunya adalah dengan membawa kapas ya. Kapas itu oleskan ke situ ya, ke daerah itu. Kalau memang di kapas itu sudah sama sekali tidak ada darah, itu artinya sudah suci. Ini di antara tanda-tanda lain atau cara untuk mengetahui seseorang itu sudah masuk masa suci atau tidak. Nah ini. Nah kemudian hadis yang ke-7 yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, ya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda, bahwasanya kaum Yahudi kanu mereka ini idza hadatil mar'atu, kalaulah ada perempuan yang haid, lam yuakiluha, mereka tidak menemaninya makan. Jadi diisolir gitu ya. Diisolir, enggak ditemani, enggak diajak ini, bahkan enggak makan bareng. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah olehmu ya, bersama istrimu yang sedang haid itu segala hal yang kamu mau. Illa nikah, kecuali nikah, maksudnya kecuali jima. Ya, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah olehmu bersama istrimu yang sedang haid itu illa nikah, kecuali jima. Kecuali melakukan hubungan suami istri, ini nggak boleh dalam keadaan haid. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang ke-8 ini juga menjelaskan lebih lanjut ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkanku ya, fa'ataziru, untuk memakai izar. Izar itu kain yang dipakai di bagian bawah ya, bagian perut ke bawah, yaitu izar namanya. Seperti sarung kita izar. Jadi Rasulullah SAW pernah memerintahkan Aisyah untuk memakai sarung, memakai penutup bagian bawah itu. Fayubashiruni, kemudian beliau mencumbuku. Wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid. Ya, jadi al hadits muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari dua hadis ini, ya, ini menjawab pertanyaan Bapak tadi, ya, bahwasanya seorang laki-laki, seorang suami itu boleh melakukan apa saja dengan istrinya ketika istrinya sedang haid, kecuali jima. Dalam arti apa namanya? Ini semua dewasa di sini kan ya. Dalam arti jima yang betul-betul bertemunya al-khitanan ya, bertemunya dua apa namanya? Dua itu ya, dua alat ya, laki-laki perempuan itu ya. Kalau itu nggak boleh. Tapi di luar itu ya, itu boleh. Kayak tadi ya, Nabi Muhammad SAW itu mencumbu Aisyah ya, tapi Aisyah diminta dulu untuk menutup bagian dari bawah perut ke atas pahanya, itu ditutup, baru Rasul mencumbu Aisyah. Nah, terkait ini ya, para ulama mengatakan bagaimana kalau di atas lutut, di bawah perut, di luar yang intinya itu, di bagian pahanya misalnya ya. Ini mohon maaf sekali lagi ini untuk menjelaskan karena ini hukum fikih ya. Itu sebagian ulama mengatakan makruh ya, sebaiknya dihindari, tapi tidak sampai kepada haram karena itu belum masuk dalam an-nikah tadi, jima tadi. Jadi kalau umpama terjadi satu kejadian ya, seorang suami ya punya istri, istrinya haid, maka dia bisa bersenang-senang dengan istrinya itu, segala hal yang dia bisa dilakukan ya, berciuman ya, bercumbu dan lain-lain itu ya, selama tidak melakukan jima. Nah, adapun al-istimta' biha fi ma baina surati wa rukbati ya, ini adapun ya istimta' ya, di bagian antara lutut dengan pusar ya, di luar min ghairil qubuli wa duburi, di selain kubul dan duburnya ya. Jadi kalau kubul dan dubur itu jelas haram, itu mutlak haramnya ya. Kalau dubur dalam haid atau tidak itu nggak boleh, haram. Kalau sedang haid kubulnya itu haram, duburnya tetap haram juga. Tetapi kalau di luar itu ya, wa amma ma adahuma, selain kubul dan dubur itu kal fakhidaini ya, seperti pahanya misalnya, fatajuzul mubasyaratu, maka boleh seorang laki-laki itu bersenang-senang dengan bagian itu. Ini ya, boleh, meskipun sekali lagi sebagian mengatakan sebaiknya jangan di situ, wal aula alla yubashir illa min wara'i hailin. Makanya sebagian ulama mengatakan lebih utama kalau mau bersenang-senang dengan bagian di bawah pusar, di atas lutut yang selain dua yang dilarang tadi itu, baiknya itu dengan hail, ada
yang menutupi. Seperti tadi Nabi Muhammad SAW itu meminta Aisyah memakai izar, memakai penutup sarung ya, pakai sarung itu. Kemudian beliau baru mencumbunya, tidak kemudian membuka bagian bagian di bawah pusar dan di atas lutut itu. Meskipun itu boleh dilakukan ya. Ulama sepakat boleh, tapi lebih aula, lebih utama untuk tidak melakukan seperti itu. Kalau mau melakukan itu dengan dibalik adanya sarung tadi ya, ditutup dengan sarung. Mungkin ini adalah hikmahnya agar seseorang tidak kemudian tergoda melakukan hal yang lebih jauh daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini jelas Pak ya? Ada yang lain? Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, biasanya takbirnya itu malam 10 dan sampai hari tasyrik. Tapi ada riwayat juga bahwa takbir itu dimulai juga tanggal 1. Bagaimana? Karena ini juga di masyarakat kita jarang dilakukan. Masih. Ya betul ya, sebenarnya dalam masalah takbir ya, takbir pada hari-hari Dzulhijjah itu ya, itu memang ada pendapat ya, bahkan ada riwayat ya yang menyebutkan itu dimulai dari hari pertama di awal bulan Dzulhijjah ya. Jadi seharusnya memang sunnahnya itu sejak sekarang ini itu sudah disunahkan untuk bertakbir, tapi takbirnya itu takbir muqayyad ya, takbir yang terbatas pada hari waktu-waktu setelah sholat khususnya. Adapun nanti ya di setelah datang terbenam matahari di hari Arafah, artinya sudah masuk malam Dzulhijjah, itu di situ takbirnya menjadi takbir yang sifatnya mutlak ya, yang sifatnya khusus lebih umum ya. Ini kalau boleh kami jelaskan ya lebih lanjut ya. Amma takbiru fil adha famasyru'un min awwali syahri ila nihayatil yaum ats-tsalits asyar min syahri Dzulhijjah. Takbir pada hari-hari menjelang Idul Adha itu disyariatkan sejak awal bulan ila nihayatil yaumits tsalits asyar, sampai akhir daripada hari tasyrik, yaitu hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Apa dalilnya? Yang pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 28 ya. Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi perintah untuk berzikir menyebut nama Allah itu, yakni bertakbir itu adalah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui, yakni ayyamul asyar. Itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 28. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 203 ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah, bertakbirlah pada hari-hari yang terbilang ya. Ini juga ada riwayat yang disebutkan ya oleh Imam Bukhari, meskipun hadisnya itu hadis mu'allaq ya. Ini wa dzakara al-Bukhari fi sahihi ta'liqan an Ibnu Umar wa Abi Hurairah. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari dari secara mu'allaq ya, dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma kana yakhrujani ila suqi, bahwa beliau berdua itu keluar ke pasar ayyamal asyr. Jadi sekali ini maaf tadi saya mengoreksi apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya beliau berdua keluar ke pasar ayyamal asyri pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, fayukabbironi wa yukabbirun nasa bitakbirihima, maka mereka berdua bertakbir dan kemudian orang-orang pun bertakbir bersama mereka. Ini pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini ada beberapa dalil yang lain yang juga memperkuat riwayat ini. Ini waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, wa an jama'atin minas sahabati, dan para sahabat at-takbiru ya, bahwa mereka melakukan takbir fi adbari shalawatil khams, pada setiap selesai sholat yang 5 waktu, min sholatil fajri yauma arafata, sejak sholat fajar pada hari Arafah, ila sholatil asri, sampai datang waktu asar ya, setelah sholat asar, min yaumits tsalits asyar min Dzulhijjah, hari yang ke-13 pada bulan Dzulhijjah. Wa hadza fi haqqi ghairil haji, dan ini adalah hal yang dilakukan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji. Adapun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka kewajibannya adalah bukan bertakbir ya. Yang lebih utama bagi mereka adalah untuk bertalbiyah. Ini. Wa yabda'u takbiru inda awali hasatin min ramyil jamratil madhkurah. Adapun dia bertakbir itu adalah dia bertakbir sejak ketika dia melemparkan jumrahnya yang pertama. Wa in kabbara ma'at talbiyati fala ba'sa. Namun kalau dia mau ikut bertakbir juga ya, bersama dengan talbiyah itu juga sebagian ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Ini. Jadi sekali lagi untuk menjelaskan pertanyaan Bapak tadi, bahwasanya takbir pada hari-hari di awal bulan Dzulhijjah itu ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya takbir itu dimulai sejak awal mula Dzulhijjah. Ini riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Tetapi masalahnya adalah itu kemudian tidak banyak dilakukan oleh umat Islam saat ini, dan juga tidak ada riwayat-riwayat bahwa sahabat-sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi ini pilihan buat kita ya. Mau melaksanakan itu ya monggo, ada asarnya dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa juga, itu sifatnya sunnah saja. Kalau melaksanakan itu berarti mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dan juga menjalankan ayat yang tadi ya, apa namanya, wa yadhkuru smallah ya fi ayyamin maklumat tadi ya, dan menyebutkan nama Allah ya, maksudnya bertakbir atau nama fi ayyamin maklumat, pada hari-hari yang sudah diketahui, al ayyamul asyar ya, hari yang 10 tadi, maka itu juga baik-baik saja. Jadi monggo saja, kalau mau takbiran boleh Pak. Itu. Tapi kalau nafsi enggak apa-apa ya. Itu lebih baik karena apa? Tidak menimbulkan fitnah. Jadi orang takutnya kalau kita takbir rame-rame, apa ini? Jadi kalau kita tahu tadi dalilnya, monggo takbir, memperbanyak takbir itu positif. Apalagi ya, sekali lagi di hari yang 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik kita melaksanakan amal soleh kita. Karena itu dengan memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak semua amal soleh itu adalah satu hal yang sangat utama sekali. Satu hal lagi, biasanya kita ini kalau takbir seperti itu dipimpin imam. Tapi kalau yang awal Dzulhijjah ini habis sholat juga masing-masing mungkin lebih baik. Ya, dikembalikan ke tadi Pak. Kalau mau melaksanakan ada asarnya, monggo, tidak ada masalah. Kalau satu jamaah ini misalnya sudah sama-sama paham terus takbir habis sholat pun ya nggak masalah juga. Takutnya bagi orang-orang yang tidak lazim kan akan menimbulkan kericuan. Ini apa segala macam. Tapi intinya adalah bertakbir itu bagus saja, berzikir bagus saja. Kalau mengikuti tadi Abdullah bin Umar sama Abu Hurairah datang ke pasar takbir dan orang-orang pada takbir juga. Itu artinya takbir bareng-bareng juga kalau mau disebut dicela bid'ah enggak juga ya, karena itu tadi Umar sama Abu Hurairah takbir di pasar, kemudian orang-orang ikut takbir juga. Jadi artinya juga enggak masalah juga sebenarnya. Itu dilihat inilah situasi dan kondisi. Itu hal sunnah. Jadi jangan sampai yang sunnah-sunnah itu membuat berselisih ya. Kalau paham semuanya, mau sepakat ayo takbiran dari awal Dzulhijjah, ya monggo saja, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak pun sendiri-sendiri ya enggak masalah juga ya. Yang penting kita
upayakan agar hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini kita isi dengan amal yang berbeda, ya, kalau bisa lebih baik dibanding hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Ibu? Masalah haid jelas, Bu, ya? Ya, karena sebagaimana saya singgung kemarin, ada ulama yang mengatakan masalah haid itu adalah termasuk masalah yang paling rumit. Bukan karena hukumnya jelas, tapi karena kaum perempuan itu biasanya mengalami hal-hal yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kadang susah membedakan mana yang ini warnanya merah atau kehitaman, ini baunya apa, itu kadang membuat sulit. Dan ketika ditanyakan kepada mufti, orang-orang yang menghukumi, itu kadang sulit juga karena deskripsi dari pertanyaan itu tidak tidak persis seperti menggambarkan apa yang semestinya bisa dihukumi sesuai dengan pemahaman muftinya, pemahaman orang yang mengetahui hukumnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pemahaman kita terkait hukum-hukum syariat yang kita jalani sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.